Maka saya satu-satunya lembaga di Republik ini yang mengusulkan hukuman mati di lembaga saya. Saya dari awal tahun 2014 saya mengusulkan. Jangan bohong Pak, ada datanya? Ada, lengkap. Tidak akan bisa Republik ini bisa bersih dari KKN kalau tidak dihukum mati mereka. Jangan bohong, malam ini kita diskusi serius tentang sebuah persoalan di bangsa ini yang siapapun pasti mendengar kalimat itu merasa takut, ketawa, lucu atau apapun itu. Karena ternyata ini sudah menjadi penyakit yang membuat bangsa ini seperti kehilangan jati diri. Malam ini Jangan Bohong sengaja datang ke kota Semarang untuk berjumpa dengan Ketua Umum GNPKRI yang selama ini kita kenal organisasi yang vokal berbicara lantang soal korupsi di Republik ini. Bersama saya, ini agak serius nih Tren. Saya agak hati-hati gimana gitu kan, saya bicara dengan Ketua Umum GNPKRI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Mohon diperkenalkan kepada kawan-kawan Jangan Bohong. Ya. Silakan Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bergerak di anti korupsi ini sudah sejak muda, Mas. Jadi sejak zaman Orde Baru dan dulu. Kalau tokoh-tokoh nasional ya sebagian paham dengan saya, yang senior-senior yang kita ada. Jadi saya meneruskan di reformasi ini, saya melihat peran serta masyarakat ketika reformasi bergulir. Ini euforia reformasi ini luar biasa. Masyarakat berperan serta melakukan social control, tapi salah kaprah di mana? Di peran serta masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang ini kan sudah diatur dalam undang-undang 2899. Itu rakyat diberi hak turut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Ada di undang-undang Mas? Ada di undang-undang. Di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari KKN. Itu pasal 8, pasal 9 jelas. Implementasinya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 99. Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara itu diatur. Bagaimana masyarakat berperan serta itu diberi hak dan kewajiban. Ya. Di situ tanggung jawab rakyat turut mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Kemudian lahirlah Undang-Undang 31 tentang pemberantasan korupsi. Diatur di dalam pasal 41-42 tentang peran serta masyarakat. Di situ rakyat juga diberi hak dan tanggung jawab apa? Turut melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian implementasinya ada di PP 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi apa yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pencegahan maupun pemberantasan korupsi ini dijamin secara konstitusi oleh undang-undang. Jadi sebenarnya masyarakat bisa bersuara soal korupsi Pak ya? Perseorangan bisa, secara lembaga bisa, ya kan? Jadi pada prinsipnya begini, ini Republik ini kan kedaulatan di tangan rakyat, ya kan? Artinya kedaulatan tangan rakyat, seluruh kewenangan pelaksanaan dari penetapan hukum, penyelenggaraan negara itu diberikan kepada para penyelenggara negara melalui undang-undang. Ya di sini hak dan tanggung jawab masyarakat ini berbeda dengan penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara hak dan tanggung jawabnya mereka diberi kewenangan, ya kan, diberi gaji, tunjangan, segala macam ini kan. Iya. Tapi kalau masyarakat beda, haknya apa?
hak untuk mencari informasi, memperoleh informasi, mendapatkan informasi, menyampaikan informasi. Kalau itu nggak benar, sampaikan pada atasannya, atau sampaikan kepada penegak hukum kalau itu terkait dengan dugaan kasus. Artinya orang kayak saya bisa korupsi itu apa sih, Pak? Ya, korupsi itu kan satu perilaku yang merugikan keuangan negara di masyarakat, ya kan? Jadi satu perilaku ini yang di Republik ini, kalau kita melihat sejarah dulu, kerajaan-kerajaan kita pernah kenal Majapahit, Sriwijaya, itu hilang dari muka bumi ini di peta. Itu kan karena perilaku korupsi. Makanya tidak menutup kemungkinan Indonesia ini bisa hilang kalau narkoba korupsi ini bisa hilang. Ya kan? Koruptor ini juga luar biasa jahatnya, Pak ya? Luar biasa. Itu lebih jahat daripada segalanya lah. Karena yang dikorup itu kan milik rakyat banyak. Bukan pencuri, kalau pencuri kan milik seseorang, ya kan. Saya pernah dengar Pak, itu ada istilah apa, penjahat berdasi atau setan berdasi. Itu lebih identik ke koruptor atau gimana sih? Ya, kenapa ya. bisa lahir cerita ini, Pak Ketua Umum? Ya, memang yang namanya korupsi ini cenderung dilakukan oleh para pejabat, ya, karena mereka yang pemegang kewenangan, pengelola anggaran, ya. Kalau rakyat biasa seperti jenengan saya kan nggak mungkin melakukan itu karena nggak mengelola, gitu ya. Itu banyak pejabat. Jadi dan juga pelaku usaha, yaitu pelaku usaha ini para pengusaha-pengusaha yang menghalalkan segala cara sehingga dia mempengaruhi pejabat itu dengan apa, kapasitas jabatan kewenangannya itu. Sebentar Pak, tadi Bapak sampaikan tidak hanya pejabat negara Pak ya? Iya. Artinya katakanlah pribadi seseorang juga ya terpicu oleh pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan yang luar biasa, ya, kepentingan bisnis ya. Apalagi di situasi global seperti ini persaingannya kan luar biasa. Jadi segala cara dihalalkan, ya kan? Karena semua pelaksanaan bisnis itu kan melalui regulasi. Jadi ketika regulasi itu menghambat satu bisnis ini, bagaimana pemegang kebijakan ini bisa dikendalikan, ya kan, oleh pengusaha itu. Kalau saya sempat baca di Google nih Pak, Ya. nah, ternyata cukup mudah menemukan organisasi yang Bapak pimpin, Ya. GNPKRI. Ya. Gitu. Nah, konsentrasi lembaga Bapak ini dalam hal apa sih Pak ya? Karena sebagai masyarakat awam, saya sendiri tidak mengerti apa itu korupsi. Ya. Yang saya tahu hanya di TV, di media-media, koruptor ketangkap, cekakak, cekikik gitu. Nah, sebenarnya GNPKRI ini apa sih Pak? Justru itu kita ini mendirikan lembaga ini untuk menyetarakan ya, kembali masyarakat ini berperan serta sesuai dengan jalur agar tujuannya itu tercapai. Karena selama ini tidak tercapainya ini kan karena tidak sesuai dengan jalur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga yang terjadi aparat penegak hukum di sini pun enjoy, tidak merasa terawasi. Tapi manakala ada kita, ya kan, yang segala sesuatunya itu menggunakan parameter peraturan perundang-undangan, mereka tidak bisa berkutik. Gitu. Nah, tujuan kita ini melakukan pencegahan presentasinya ini. Jadi 70% kita pencegahan, 30% pemberantasan. Ada apa gerakan civil society atau apa? Jadi ya civil society. Jadi sesuatu yang sudah tidak bisa dicegah jangan dicegah dong. Yang sudah terjadi, ada kejadian kerugian, ya itu langsung kita kalau tahu ya kita laporkan pada penegak hukum untuk supaya ada kepastian hukum gitu kan. Tapi kalau yang bisa dicegah, ya kan, kita cegah gitu kan. Tapi kalau yang sudah terjadi ini kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Artinya hanya pada tataran pencegahan atau mengingatkan ya Pak ya. Ya, saya berusaha di GNPKRI ini bertindak tegas saja Mas. Jadi siapapun masyarakat yang mau bergabung tempat kita silahkan. Ada PNS-nya, juga ada TNI-nya juga, ada aparatnya juga. Siapapun bisa masuk karena semua warga negara di dalam ormas itu kan yang namanya setiap warga negara punya ya kan, untuk masuk ke lembaga saya ini. Namun ketika menyalahi kode etik ya kita langsung lihat, kita buang. Kita nggak perlu banyak orang, ya, kita sedikit tapi betul-betul mengerti visi misi yang ditambah. Ya, sebuah organisasi yang konsen terhadap korupsi, alat juangnya itu apa sih Pak? Apakah pakai senjata kayak tentara atau apa gitu kan? Ya perlu. Jadi Republik ini sebenarnya enak, rakyat kita ini sebenarnya enak. Rakyat ini pemaaf kok. Rakyat kita orang-orang pandai banyak sekali. Kan? Jadi tidak perlu pakai senjata, kekerasan tidak perlu. Kita pakai dialog diskusi, kita pakai aturan, kita pakai nalar.
Yang paling penting kita masih yakin bahwa bangsa ini masih ada malunya. Nah, kalau sudah nggak ada malunya baru. Ya. Kalau sudah ada nggak malunya, kita mau bicara aturan kayak apa juga nggak ada malu. Nggak bisa Pak ya, tetap aja percuma. bablas gitu Pak ya. Bablas. Dari apa, sejak Orde Baru Bapak concern terhadap korupsi Pak ya. Nah, melihat Republik ini saat ini, ya satu sisi begini Mas. Jadi kalau saya melihat ini kok situasinya ini campur aduk ya, artinya kepentingan politik, kadang-kadang kepentingan hukum, kemudian ada intervensi kepentingan politik, sehingga tidak fair. Jadi di Republik ini sudah kita tidak bayangkan, tidak tahu kapan selesainya nanti. Penegak hukumnya juga masih kotor. Artinya bagaimana mungkin korupsi di negeri ini mau bersih ya, kalau sapunya dikotor. Nah, kalau penegak hukum di negeri ini sudah bersih, nggak ada KPK Mas. Nggak perlu ada KPK, kalau hakim-hakimnya jujur nggak perlu ada komisi judisial. Kalau jaksanya baik ya nggak perlu ada komisi kejaksaan gitu. Kalau polisinya baik ya nggak mungkin ada Kompolnas dan sebagainya. Kita ini transisi, artinya perubahan mental ini harus betul-betul kita mulai dari diri sendiri, ini udah mulai untuk tidak melawan korupsi, untuk memperbaiki diri demi bangsa ini. Saya kan sering melihat di TV nih Pak, banyak koruptor yang ketangkap terus pakai rompi kuning ketawa. Memang jadi koruptor itu lucu atau gimana tuh Pak? Itu mental. Jadi mereka melakukan korupsi pun tidak merasa bersalah jangan dulu. Nah itu yang bahaya Pak. Nah, itu yang bahaya. Nah ini saya katakan tadi, malunya sudah hilang. Ya kan? Maka saya satu-satunya lembaga di Republik ini yang mengusulkan hukuman mati itu lembaga saya. Saya dari awal tahun 2014 saya mengusulkan. Jangan bohong Pak, ada datanya? Ada, lengkap. Tidak akan bisa Republik ini bisa bersih dari KKN kalau tidak dihukum mati mereka. Harus dihukum mati. Kalau sudah Orde Baru terus sampai hari ini Bapak bicara anti korupsi, ada nggak sih Pak kasus yang sedang Bapak teliti atau Bapak cermati sebagai Ketua Umum GNPKRI yang lagi-lagi sudut pandang Bapak ini kok aneh gitu loh? Ada nggak Pak soal kasus yang? Saya ratusan kasus dalam analisis saya. Sebagian sudah saya laporkan pada penegak hukum, sebagian belum, ya kan. Cuma ini kembali pada mental penegak hukumnya. Undang-undangnya sudah benar, penegak hukumnya. Satu contoh, hukuman mati itu sudah ada aturannya sejak tahun 99, jangan keliru. Hukuman mati Pak? Sudah ada. Untuk koruptor? Iya. Jadi ketika Republik ini reformasi, ini kan akut ansi waktu Soeharto, ini kan tanda kutip koruptor kayaknya. Itu ketika Undang-Undang 31 diterbitkan, itu di dalam pasal 2 ayat 2 jelas sekali, hukuman mati bisa diterapkan dalam negara keadaan krisis moneter. Ya kan? Pada saat itu krisis moneter, sedang kita sekarang multi krisis, lebih dari krisis moneter, atau dalam keadaan bencana, ya kan? Bencana nasional. Jadi sudah bisa diterapkan dari dulu. Cuma ini kembali kepada mentalitas penegak hukum yang sampai hari ini tidak ada satupun jaksa penuntut umum, baik dari KPK maupun dari jaksaan tidak yang berani menuntut hukuman mati terhadap koruptor. Pak, yang Bapak lawan itu dalam tanda kutip orang berseragam nih Pak. Ya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan ketika Bapak bicara soal korupsi? Enggak ada sama sekali. Saya sudah dari dulu, dari muda sudah nggak ada ketakutan sama sekali. Mau mereka bunuh saya, mau tidak, saya nggak peduli, ya kan. Tapi yang penting saya bisa berbuat untuk bangsa ini yang lebih baik. Setidaknya tidak selesai di generasi saya, generasi anak-anak saya. Terima kasih untuk keberaniannya. Pertanyaan terakhir Pak, saya selalu bicara di Jangan Bohong apa adanya. GNPKRI benar-benar berjuang untuk pemberantasan, pencegahan korupsi Pak ya. Tolong sampaikan, tadi saya dengar bahwa ada hukuman mati untuk para koruptor dari tahun 99 Pak. Ya, saya berharap Bapak bisa menyampaikan itu kepada masyarakat agar
siapapun yang melakukan korupsi merugikan bangsa ini mendapatkan hukuman yang setimpal, karena korupsi jelas sangat merugikan kita semua. Ya. Silakan. Jadi pada prinsipnya sudah saya analisis berpuluh-puluh tahun ya masalah korupsi. Selama koruptor tidak dihukum mati, selama pasal 2 ayat 2 di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diterapkan, Republik ini, bangsa ini, negeri ini tidak akan mungkin bebas dari korupsi, akan semakin parah. Jadi satu-satunya solusi harus menghukum mati koruptor. Malam ini, kalau yang lain omong kosong. Yang lain omong kosong, ya kan? Malam ini Ketua GNPK RI bicara hukum mati para koruptor, karena ulah koruptor bangsa ini menjadi hancur. Terima kasih, tetap saksikan channel Jangan Bohong. Mari kita bicara apa adanya, kita bangun bangsa ini, kita cintai negeri ini dengan sepenuh hati. Bye-bye.